Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan unboxing dan juga review pompa akuarium yang baru saya beli, menggantikan pompa akuarium yang saya gunakan di tank 150 cm saya, teman-teman. Nah, sebelumnya di tank 150 cm saya ini menggunakan pompa merek Hikari yang kapasitas kekuatannya yaitu 2000 liter per jam, teman-teman. Nah, karena akuarium saya ini memiliki volume air 500 liter lebih, saya rasa tidak maksimal menggunakan pompa 2000. Dan akhirnya saya modifikasi top filter di akuarium saya ini, dan akan saya maksimalkan lagi dengan menggunakan pompa yang kapasitas kekuatannya lebih besar, teman-teman. Nah, di video ini saya unboxing pompa akuarium merek Aquaman ya, dengan kapasitas kekuatannya yaitu 3200 liter per jam, teman-teman. Nah, di sini untuk selanjutnya saya akan unboxing dan juga perlihatkan ke teman-teman sekalian bagaimana performa dari pompa Aquaman WP 3900 ini, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut unboxing pompa Aquaman 3900 ini dan juga melihat performanya di akuarium 150 cm saya, ada baiknya dukung terus channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Ini merupakan paket pembelian online yang mana di dalam paket ini merupakan pompa akuarium Aquaman 3900, teman-teman. Nah, ini sedikit tips untuk teman-teman yang suka belanja online, membeli alat akuarium maupun benda-benda yang mungkin teman-teman beli secara online ya. Ada baiknya memperhatikan packingannya, teman-teman ya. Kita lihat jika kita sudah berlangganan dengan toko tersebut, kita rasa toko tersebut amanah, lebih baik kita berlangganan saja, teman-teman. Jangan kita mencari harga yang murah tapi kita tidak tahu kualitas packingannya. Kalau di sini ya memang di toko online ini saya sudah langganan ya, beli pompa akuarium yang merek lain pun di toko ini, teman-teman. Nah, packingannya cukup tebal ya. Ini ya dengan busa di dalamnya ini ya, berlapis-lapis. Untuk keamanannya saya rasa cukup aman nih, teman-teman. Nah, pompa Aquaman 3900 ini saya beli dengan harga 108.000, teman-teman. Sudah termasuk ongkirnya. Nah, ya teman-teman, kita langsung buka saja pompanya. Ini saya menggunakan gunting ya. Unboxing apa saja yang kita dapat di dalam ini. Nah, ini teman-temannya yang saya maksud tadi, untuk packingannya cukup baik ya, cukup tebal ini. Jadi benda-benda ya, apalagi pompa seperti ini ya, kalaupun pecah ya tidak bisa kita gunakan lagi. Tapi mudah-mudahan aman nih, teman-teman, karena nah ini sudah berapa lapis nih, teman-teman, jadi cukup aman. Teman-teman ya, nah ya ini sekitar 5-7 lapis nih, teman-teman. Bungkusannya tebal sekali. Nah, ini bentuk fisik pompanya sudah terlihat. Keluarkan. Nah, ini teman-teman ya, ya cukup berat juga ya.
Ini saya prediksi hampir 1 kilo nih teman-teman beratnya nih teman-teman. Berat pompanya ini. Nah, ini merek pompanya ya, Aquaman WP 3900 ya, pompa akuarium ya, Neo Design. Kemudian di sini ini pompanya sebenarnya saya mau beli yang 5000 liter per jam, 3500 liter per jam nih, WP 5200 nih teman-teman. Cuma saya cari nggak ada nih teman-teman. Nah, jadi saya beli ini aja teman-teman. Tapi cukup maksimal juga jika menggunakan top filter. Nah, ini teman-teman ya, bentuk fisik pompanya kita buka dulu. Ya, untuk wattnya ini 3900 WP 3900 ini memakan watt yaitu 38 watt nih teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat 38 watt dengan 3200 liter per jam. Nah, itu teman-teman ya, kita buka apa saja yang ada di dalam paketan pompa ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini selang untuk penghasil gelembung udara dari pompa ya. Nah, ini dop ya, seperti biasa ini dop untuk melengketkan pompa akuarium ke kaca akuarium kita. Kemudian ini ada saringan ya, saringan untuk di mulut pompanya itu. Ini sambungan untuk masang selang ini teman-teman ya, untuk menghasilkan udara. Mungkin tidak akan saya gunakan. Kemudian ini sambungan pompa untuk ke pipa akuarium. Kayaknya ini untuk pipa setengah nih teman-teman ya. Kita lihat lagi pompanya. Nah, ini teman-teman ya, ini cukup baik. Di bagian dalam dusnya ini diberi pengaman lagi teman-teman, diberi gelembung apa namanya ini ya, untuk packingan. Nah, ini dikasih lagi supaya pompanya aman nih teman-teman, supaya nggak pecah. Jadi kalau kita sudah langganan dengan toko tersebut, kita lihat packingannya rapi ya, kita belanja aja di toko tersebut teman-teman, walaupun mahalnya sedikit lebih mahal dari toko-toko yang lain. Nah, ini teman-teman ya, bentuk fisik pompanya ya, cukup besar ya. Ini besar, saya melihatnya cukup rapi dari pompa-pompa yang biasa saya beli ya. Warnanya dominan percampuran antara biru dengan hitam ya, bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini lubang ininya ya, dratnya ini nanti akan saya ganti dengan lubang drat untuk pipa setengah nih teman-teman. Nah, di sini tempat menaruh apa namanya ini, dop ke kaca akuarium. Nah, untuk kabelnya ini kita lihat ya, kita lihat seberapa panjang. Ini kabelnya cukup tebal nih teman-teman. Nah, kalau saya prediksi kabelnya ini sekitar 2 meter nih teman-teman. 2 meter cukup panjang ya, karena untuk pompa sekelas 3000 liter per jam ini biasanya memang 2 meteran kabelnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba pompa ini di akuarium 150 cm saya, bagaimana performanya, apakah sama saja dengan pompa 2000 liter per jam atau tenaganya memang lebih kuat dari pompa-pompa yang sudah saya gunakan. Baik teman-teman, pompa akuarium merek Aquaman WP 3900 dengan daya hisap air 3200 liter per jam sudah saya pasang di tank akuarium saya teman-teman, menggantikan pompa Hikari 2000 liter per jam. Nah, perbedaannya dari pompa sebelumnya, kalau pompa sebelumnya itu
biasanya di dasar akuarium saya itu masih banyak kotoran. Nah, kotoran Mas Koki, kalau saya menggunakan pompa Aquaman ini kotorannya sedikit berkurang nih teman-teman. Kemudian gelembung yang dikeluarkan dari pipa output filter saya ini cukup banyak nih teman-teman, dari pompa 2000 liter per jam. Nah, sebelumnya saya menggunakan satu lubang output saja teman-teman, yang satunya yang turun ke bawah itu sebagai arus di bawah. Nah, saya menggunakan pipa outputnya satu itu saja teman-teman. Tapi setelah saya menggunakan pompa 3000 liter per jam ini, 3200 liter per jam ini, nah saya buka di atas ya, lubang output yang di atas itu saya buka, dan alhamdulillah berfungsi dengan baik. Yang pipa output yang ke bawah sebagai arus itu mengeluarkan gelembung oksigen juga, di bagian atas juga sebagai arus di bagian atas akuarium teman-teman. Nah, mungkin perbedaan yang lain yaitu kalau saya menggunakan pompa 2000 liter per jam, air di top filter saya itu sedikit lebih turun teman-teman. Tapi setelah saya menggunakan pompa 3200 liter ini, top filter saya itu airnya sedikit lebih naik, karena ya debit air yang dihisap dari pompa ini kan lebih besar dari yang 2000 liter per jam. Nah, saya akan perlihatkan ya air yang sebelumnya di top filter saya dengan air yang sesudah nih teman-teman. Kita langsung saja ke top filternya. Nah teman-teman, inilah pompanya sudah terpasang. Ini saya pasang sedikit agak miring ya, karena supaya maksimal dia menyedot kotoran di dasar akuarium. Nah, kemudian ini air di top filter saya ini ya, biasanya ini saya hidupkan dulu flash HP saya. Ini biasanya airnya segini nih teman-teman. Nah, segini nih menggunakan pompa 2000 liter per jam. Nah, ini agak sedikit naik ya, sekitar ya 4 cm lah teman-teman ya. Nih, segini ya naik. Kemudian ini ya nampak sekali jelas ini naik airnya. Nah, ini untuk bioring ya, bioring ini saya tambahin nih teman-teman, sekitar 500 gram mungkin ya. Nah, ini biasanya bioring ini langsung ke sini nih teman-teman, tapi saya batasi ya supaya sirkulasi airnya cepat ya, airnya cepat sekali mengalir ya. Kemudian nih di bagian chamber terakhir, chamber masuknya air kembali ke akuarium, itu saya tambah juga bioringnya sekitar 30-40 butir ya bioringnya. Kemudian lubang outputnya itu 2 nih, saya hidupkan kedua-duanya. Nah, yang kemarin ini tidak saya buka, ini tidak saya buka, sekarang saya buka nih teman-teman, jadi arus di permukaan akuariumnya. Dan juga tadi sudah saya coba menggunakan satu lubang output saja, ternyata airnya sampai segini nih teman-teman, sampai segini. Saya takut luber, jadi saya buka aja. Nah, di sini ya lubang outputnya ini mengeluarkan gelembung nih teman-teman. Nah ya, baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai unboxing dan juga review pompa Aquaman WP 3900 dengan daya hisap 3200 liter per jam nih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mencari pompa akuarium yang sesuai dengan tank akuarium teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.